Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Ala kulli ni'matil iman wal islam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasrul haqqi bil haqq wal hadi ila siratal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam haqqa qadrihi wa daril azim. Amma ba'd. Kita melanjutkan belajar bersama kitab Manhaj Dakwah jilid pertama, kitab yang dikarang guru kita Syekh Arif bin Ali bin Hasan. Semoga semua nasihat-nasihat yang kita pelajari dari kitab-kitab beliau memberikan manfaat kepada kita sekalian di sini waktu dunia akhirat, menjadi saksi kita kelak ila yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Dilanjutkan di dalam satu riwayat dari Sayyidina Ibrahim Adham, ketika ditanya, wahai Sayyidina Ibrahim Adham, mengapa engkau tidak mengajar? Saya ulang ya, mengapa engkau tidak mengajar? Lalu beliau menjawab, karena saya masih memikirkan 4 masalah di dalam diri saya. Jadi beliau itu memberikan satu pelajaran bahwa untuk mau mengajar itu beliau berpikir keras, bertafakur, menghitung, muhasabah diri dari setiap amal ibadah beliau, keikhlasan beliau muhasabah, menghitung diri, menghitung amal ibadahnya. Yang pertama, aku sedang banyak memikirkan diriku tentang yaumul hisab, di mana ketika Allah menentukan anak Adam yaitu masuk surga atau ke dalam neraka, sedangkan aku belum mengetahui aku masuk surga apa masuk neraka. Ya, saya ini termasuk saya nggak ngerti masuk surga dan neraka ya. Jadi kita senantiasa beribadah, memohon ridhonya Allah, senantiasa bermunajat dan memohon berkat guru-guru kita agar kita sekalian dimasukkan ke dalam surganya Allah. Amin Allahumma. Berkat Rasulullah, berkat guru-guru kita, karena tidak bisa kita untuk menuju surganya Allah kalau tidak melewati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dilanjutkan, aku selalu memikirkan kejadian manusia ketika di dalam perut ibunya, karena di dalam perut ibunya di situ ditiupkan ruh dan malaikat mencatat tentang nasib mereka, takdir mereka. Apakah calon bayi itu kelak akan mendapatkan keuntungan ataupun kecelakaan? Itu pun aku tidak mengetahui, termasuk golongan untung atau celakakah diriku, gitu ya. Jadi setiap manusia pada saat ditiupkan ruh di dalam perut kandungan ibu kita, di situ catatan-catatan rezeki kita, kematian kita, jodoh kita, di situ sudah ditentukan sama Allah ya. Jadi makanya kita disuruh untuk senantiasa beribadah, menuntut ilmu, mendekati orang-orang yang soleh, agar mungkin jikalau ada takdir-takdir yang buruk akan digantikan Allah menjadi takdir yang baik, gitu ya. Kemudian yang ketiga, pada saat malaikat maut datang kepadaku lalu bertanya kepada Allah tentang ruhku, apakah aku golongan muslim atau golongan kafir? Aku pun belum mengetahui bagaimana jawaban Allah kepada malaikat maut. Apakah kita akan diakhirkan dalam keadaan husnul khotimah, dalam keadaan Islam, atau dalam keadaan su'ul khotimah, malah kita menjadi orang-orang yang keluar dari Islam? Ini yang kita harus waspada, berhati-hati di dalam hidup. Jangan terlalu tenang, jangan terlalu gembira, karena takdir kita tidak ada yang tahu. Kita mungkin dilahirkan dari rahim ibu kita yang muslim, tapi yang kita takutkan di dalam pelajaran hidup kita,
perjalanan hidup kita nggak taunya kita kufur kepada Allah, kita murtad kepada Allah, itu yang kita takutkan. Nauzubillah min. Kita senantiasa mohon perlindungan Allah agar diakhirkan kita menjadi akhir yang bahagia, akhir di dalam Islam. Amin Allahumma. Tolongkan di dalam setiap sholat kita, sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, atau pada saat-saat kita longgar, pada saat-saat kita ingat kepada Allah, perbanyak baca doa, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khotimah. Ditolongkan terus diistiqomahkan dia agar kita diberikan akhir yang baik. Kemudian yang terakhir, dan aku pun berpikir tentang ayat wamtazul yawma ayyuhal mujrimun, dan berpisahlah kamu hari ini hai orang-orang yang durhaka, di dalam surah Yasin ayat 89. Dan itu pun aku belum mengetahui apakah golongan aku termasuk di dalam golongan manakah aku, apakah aku masuk di dalam golongan mukmin ataukah aku di dalam golongan durhaka. Kemudian dilanjutkan kalau Allah Ta'ala innaka mayyitun wa innahum mayyitun, engkau akan mati dan mereka pun juga akan mati. Jadi 4 nasihat Sayyidina Ibrahim Adham ini agar kita senantiasa waspada, agar kita senantiasa mawas diri di dalam hidup dan kehidupan ini, jangan terlena di dalam hidup dan kehidupan ini, terus waspada, introspeksi setiap kesalahan, perbaiki diri dari setiap kesalahan, banyak-banyak minta ampun atas tiap-tiap kesalahan kepada Allah maupun kepada sesama manusia, minta maaf ya, agar kita diberikan kelapangan baik dunia maupun akhirat. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala